sore Mas Angga. Halo, selamat sore. Suaranya Maaf lama jelas ya. sekali kita sepertinya ada ini ya, ada Iya, sepertinya kejadian dan ini. dari dari 20 menit yang lalu, 30 menit yang lalu kita sudah coba, tapi ya ternyata akhirnya bisa sambung juga gitu ya Mas Betul, Angga ya. betul. Oke Mas Angga, apa kabar nih? Baik, baik, cukup. Ya, everything's good. Ya, bagaimana di sana? Oke, Mas Angga, kita akan membahas terkait dengan tema English Girls, masih relevan nggak sih di era digital saat ini? Kita tahu bahwa mungkin banyak anak-anak kita sekarang ini atau Gen Z gitu ya yang sudah tidak melakukan les bahasa Inggris di tempat-tempat seperti konvensional seperti itu ya Mas Angga ya. Nah Mas Angga, seberapa penting nih sekarang nih kemampuan berbahasa Inggris saat ini menurut Mas Angga? Apakah masih menjadi pilihan utama bagi para generasi muda atau banyak bahasa yang lain yang mungkin bisa dipelajari gitu Mas Angga? Ya, kalau bahasa sih, saya baiknya sih bilangnya nggak baik melarang orang belajar bahasa maupun apapun bahasa itu ya. Tapi ya Betul. saya sendiri kan lagi belajar bahasa Spanyol nih, secara pribadi. Tapi untuk bahasa Inggris itu sendiri, saya rasa itu masih sangat 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 penting. Kalau kita lihat dari pengguna bahasa secara global ya, estimasinya tuh sekarang ada sekitar 1,5 sampai 2 miliar orang yang menggunakan bahasa Inggris di seluruh dunia. Ya, Berarti itu jelas banget bahwa bahasa Inggris kegunaannya itu sangat tinggi bagi siapapun ya. Like ya, for me personally, saya kan seorang akademik, saya suka belajar dan banyak sekali institusi pendidikan tinggi yang mengadakan program berbahasa Inggris, bahkan di negara yang bukan menggunakan bahasa Inggris kan. Seperti di Indonesia kan UI kan ada program bahasa Inggris juga. Jadi bukan hanya penting untuk keluar negeri, tapi bahkan di mana-mana sebagai akademik itu it's really important. Tapi bukan cuma di pendidikan ya, tapi juga di bisnis. Misalkan sekarang kan kita ada zaman yang sangat global ya Mas ya. Perusahaan-perusahaan sekarang itu banyak yang bergerak cross border. Mau itu untuk recruitment, mau itu untuk mereka mungkin mau diversifikasi supply chain, atau bahkan mungkin mereka mau terjun ke market baru. Kalaupun kita mau sukses di perusahaan Indonesia ya, kita pun harus bisa berkomunikasi dengan orang di luar negeri. Dan kalau kita pikir itu yang si betul. 2 miliar pengguna bahasa Inggris itu, ya default penggunaannya ya bahasa Inggris gitu. Oke, Mas Angga, dengan banyaknya aplikasi belajar bahasa ya dan konten gratis gitu ya di internet seperti kita bisa Hmm. belajar dengan cara ngobrol langsung dengan orang asing gitu ya dari seluruh dunia. Nah, apa nih yang membuat kursus formal tetap relevan di era Ya. digital saat ini, Mas Angga? Banyak sih sebenarnya, karena tapi kembali lagi ya ke app dan konten gratis itu ya. Saya juga adalah pengguna app untuk belajar. Seperti saya bilang tadi, saya belajar bahasa Spanyol itu menggunakan app. Jadi Ya, menurut saya sih konten-konten seperti itu sangat berguna untuk semua orang mau belajar apapun itu. Hanya saja saya rasa yang kurang dari aplikasi dan konten seperti itu adalah mereka tidak dapat feedback langsung dan juga feedback personalized dari guru yang memiliki expertise dalam bidang itu. Misalkan ya, ya, kita itu kan kalau ngajar itu di kelas itu nggak cuma lihat apa yang ada di buku atau materi yang ada di lesson plan. Kita kan melihat setiap orang, setiap muridnya itu punya gaya belajar dan keperluan yang berbeda. Jadi seorang guru itu bisa melihat kebutuhan murid yang muncul secara alami di kelas. Jadi apa yang ada di materi kita nih, itu kita bisa ubah fokusnya ketika kita melihat bahwa ada murid kita yang, oh mereka ada kebutuhan di sini nih, kekurangannya ada di sini, atau kelebihannya di sini. Jadi kita bisa langsung mengarahkan murid-murid kita ke hal-hal yang bisa sangat membantu mereka secara pribadi. Dan juga feedback ya. Feedback itu kan yang diberikan guru itu sangat harusnya sih baiknya itu tepat bagi dia. Jadi kalau misalkan itu sih biasanya di aplikasi seperti itu mereka nggak dapat langsung si feedback dari guru. Nah, tapi di luar feedback juga dan juga pengarahan di kelas, whatever the student needs, we can cater to that. Tapi di luar itu juga pendidikan bahasa Inggris ya. Kalau di luar sekolah, sekarang
trennya lebih fokus pada yang namanya English for specific purposes. Jadi specific purposes itu bisa sesuatu yang lebih terfokus dibandingkan yang dilakukan di sekolahan dan di aplikasi biasanya sih. Kan kalau itu biasanya kontennya global aja ya. Jadi dan juga cukup basic. It's the language you use every day untuk baca majalah atau majalah zaman sekarang ya. Kelihatan nih umur saya. Tapi itu untuk ngobrol sehari-hari gitu. Everyday situations. Tapi kalau English for specific purposes itu lebih untuk belajar hal-hal seperti English for engineers, English for nurses, English for aviation. Jadi itu kita bisa melihat sebuah skill-skill spesifik. Jadi kalau misalkan mau belajar bahasa secara umum sih, the apps are great. Tapi kalau mau belajar lebih spesifik dan juga mendapatkan feedback yang personalized untuk kebutuhan kita, kursus itu masih relevan. Oke, artinya tadi kalau yang saya tangkap adalah kalau kursus formal gitu ya, ada feedback langsung dari gurunya gitu ya, bisa melihat anak ini kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, sehingga bisa dikembangkan lagi gitu ya. Kira-kira seperti itu ya, Mas Angga, dan kita menganggapnya masih relevan untuk teman-teman atau adik-adik kita yang masih mau kursus formal. Seperti itu ya Mas Angga. Nah, Mas Angga berbicara tadi kursus formal ya, apakah metode pengajaran bahasa Inggris sekarang ini terdapat perubahan gitu Mas Angga, atau sama aja seperti 5-10 tahun belakangan? Iya, ya, jelas selalu ada ya perubahan dalam metode pengajaran ya. Yang jelas sih kita sekarang udah ada lebih banyak expertise dalam mengajar online ya. Semenjak pandemi kan everything changed, so we need to learn how to do things lewat kayak gini kan, online. Tapi di luar itu juga banyak perubahan di metodologinya lah kurang lebih. Jadi kalau zaman dulu mungkin teman-teman di sini juga pernah merasakan ya, kalau kita belajar di sekolah itu belajarnya grammar, vocabulary, dan itu kerjaannya kita tuh diuji dan banyak juga kita harus menerjemahkan kan. Nah kalau model bahkan harus pegang kamu kayak gitu kan. Nah kalau zaman sekarang sih kita fokusnya ke approach yang komunikatif. Artinya komunikatif itu lebih kita memfokuskan ke interaksi antara para murid. Jadi bukan interaksi guru ke kelas, tapi murid ke murid. Jadi banyak kerja kelompok di mana mereka harus mengerjakan sesuatu. So it's communicative, and one other thing, it's task based. Kalau task based itu artinya kita fokus ke sebuah skill atau sebuah task yang murid itu gunakan di dunia nyata. Skill-skill ini, task ini bentuknya seperti misalkan menulis email formal, berpartisipasi dalam meeting, atau bahkan bernegosiasi dalam bahasa Inggris. Jadi kita fokusnya ke task nyata itu, dan kita mencari bahasa apa aja yang digunakan dalam skill itu, dan itu yang kita ajarkan. Dan sebisa mungkin itu kita sebutnya kalau dalam education, teachers don't want to be the sage on the stage. Sage on the stage itu artinya jadi orang yang mahir yang di what stage again? Stage. Bahasa Indonesia stage apa sih? It's di panggung ya. Jadi kita sendirian di panggung di depan diliatin, kita mahir gitu. We're the expert di depan. Tapi kita menjadi guide on the side. Guide itu artinya kan kita bisa membantu mengarahkan. Jadi orang tuh banyaknya sebisa mungkin nggak banyak. Biarpun dengar kita, tapi yang kita inginkan tuh mereka kerja, murid-murid kerja, dan kita tuh di samping memberikan masukan sedikit-sedikit supaya fokusnya ke studentnya. Studentnya lah yang melakukan sesuatu, bukan hanya guru yang memberi lecture gitu. Oke, Mas Angga, ada nggak sih penyesuaian materi atau pendekatan belajar untuk audiens yang lebih muda nih, seperti Gen Z dan Gen Alpha gitu? Apakah ada pendekatan tersendiri tuh Mas Angga? Iya, pasti. Dengan perbedaan generation gap itu, pasti Mas? Ada sih, tapi sebenarnya Gen Z sama Gen Alpha itu pada intinya mereka itu sama-sama aja sama generasi saya. I'm an old millennial. I was born in 84. Jadi pas di awal-awal bagian millennial ya. Tapi Gen X juga, mereka yang generasi di atas saya, kita sebenarnya semuanya kurang lebih sama gitu. Saya nggak begitu suka menggeneralisir pribadi seseorang berdasarkan generasi, karena pada akhirnya
people are people are people. We're all relatively similar. Jadi kita itu yang justru yang harus diperhatikan itu bukan peserta didiknya, tapi yang harus diperhatikan tuh gurunya. Apakah gurunya berempati pada peserta? So kita kan tahu kan kepribadian orang itu berbeda. Apa yang ampuh untuk mengajarkan saya itu akan berbeda dengan apa yang ampuh untuk mengajarkan Anda. Dan orang-orang di generasi yang sama, yang lahir tahun sama, yang memiliki pendidikan yang sama, belum tentu mereka keperluannya sama dan preferensi mengajarnya sama. Yang penting sih gurunya itu bisa empati sama para peserta dan gurunya itu bisa mendengar. Kalau kita, if we're lucky enough untuk mendapatkan guru yang mau mendengar dan mau mengubah apa yang kita ajar supaya sesuai dengan keperluan dan keinginan masing-masing, itu yang penting. Penyesuaian materinya itu dilakukan bukan secara berdasarkan umur, tapi berdasarkan masing-masing kelas. We as teachers need to empathize with students. We need to treat them as equals without prejudgment. Dan kita mengajar mereka dengan apa yang mereka mau, bukan kita mengajar mereka dengan gaya saya gitu. So for Gen Z and Gen Alpha, it's the same as we did for Gen X, Gen Y. Kita harus berempati dan kita harus bisa mengubah gaya pengajaran kita supaya sesuai buat murid. So I know it's a bit, ini nggak menjawab pertanyaan secara langsung, tapi it's just I really believe that people are just people and we're all relatively similar in that way. Alright, Mas Angga. Nah, saat ini apa nih skill-skill bahasa Inggris yang paling dicari nih? Mungkin zaman saya dulu tuh writing, speaking, listening gitu ya. Kalau sekarang apa Mas Angga yang paling banyak dicari gitu untuk skill-skill bahasa Inggris? Ini pertanyaan menarik sekali karena kita itu di Indonesia banyak dijejeli tes-tes yang fokusnya ke skill speaking, listening, reading, writing. Memisahkan antara skill-skill ini seolah-olah mereka tuh sebenarnya terpisah. Tapi kan kalau dipikir bahkan cuma 5 detik kita berpikir tentang ini, kita jelas tahu bahwa itu nggak mungkin terpisah. Toh kita nggak mungkin speaking tanpa listening kepada lawan bicara kita. Kita nggak mungkin bisa menulis kecuali kita sudah cukup sering membaca dan mengetahui convention dalam tipe tulisan tersebut kan. So everything is connected. Itu semua overlap. Yang kita lihat sekarang adalah skill-skill yang kita perlu itu adalah skill-skill bahasa yang mungkin sekarang banyak orang sebutnya kayak soft skill ya. Hal-hal seperti interpersonal communication, cross-cultural communication, cross-cultural understanding, negotiations, business storytelling, academic writing, apalagi ya, giving presentations, participating in meetings, kayak gitu-gitu tuh skill-skill yang sangat diperlukan di dunia global sekarang. Dan ini semua kalau dalam konteks pengajaran bahasa, all of these different skills itu memiliki kebutuhan bahasa yang berbeda. Kan kalau negotiations, kata-kata dan strukturnya akan berbeda dari academic writing. Jadi itulah skill-skillnya. Yang kita lihat tuh lebih kepada situ. Dan kalau ditanya apa yang paling banyak dicari, itu juga cukup sulit dijawab karena semua itu penting, tergantung konteksnya. Kalau misalkan ada di media, mungkin kalau di media academic writing nggak begitu penting. Tapi kalau misalkan kita ada di sales, mungkin giving presentations sama negotiations itu yang paling penting. So what is the most useful skill will depend, tergantung pada keperluan kita di karir kita, di kehidupan kita, kayak gitu deh. Oke. Oke. Mas Angga, terakhir nih Mas Angga nih, keterampilan bahasa Inggris seperti apa nih yang akan menjadi prioritas nih ke depan nih? Apakah kemampuan menulis akademik? Mas Angga? Maaf Mas, kayaknya putus-putus deh Mas. Suara saya terdengar sekarang? Iya, kedengaran lagi. Oke, Mas, keterampilan bahasa Inggris seperti apa nih yang saat ini mungkin menjadi prioritas untuk masa depan gitu ya? Apakah lebih ke arah kemampuan menulis akademik atau komunikasi lintas budaya atau justru pemahaman konteks digital gitu ya, seperti literasi media dalam bahasa Inggris?
Oke, ini pertanyaan yang cukup sulit ya. Terima kasih, saya harus berpikir dulu. Tapi kurang lebih sih apa yang paling penting jadi prioritas. Kalau kata saya sih itu adalah blending antara komunikasi cross cultural dan juga digital literacy. Itu dua hal yang sangat penting. Seperti kita semua tahu, sekarang kan zamannya kita dunia sangat terintegrasi. Kita banyak sekali berkomunikasi lintas negara. Sekarang itu karena bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak penggunanya di dunia, ya seperti saya bilang 1,5 sampai 2 miliar itu, kemungkinan besar kalau kita mau bicara dengan orang beda negara, kita menggunakan bahasa Inggris. Tahu nggak, ada statistik dia bilang 75% dari komunikasi dalam bahasa Inggris adalah it's between non-English speakers. Jadi misalkan orang Vietnam dengan orang Kolombia, orang Uzbekistan dengan orang Finlandia, mereka kan semua tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu, tapi mereka itu semua ngomong bahasa Inggris. So 75% of all this communication in English is not between like Americans or English and English or whatever. It's between ya orang-orang kayak kita, dan juga belum tentu akan ada orang-orang yang bahasa ibunya bahasa Inggris gitu. So that's why it's really important. Kalau misalkan kita sekarang belajar bahasa Inggris, karena kita harus bisa mengekspressing ideas kita secara clear, mau itu tertulis atau lisan. Itu penting. Tapi juga penting itu yang si cross-cultural communication, cross-cultural understanding. Karena bagaimana caranya kita bisa engage lawan bicara kita yang memiliki budaya yang berbeda dari kita. So that's really important. Karena itu penting untuk membangun, to build relationships, to create trust. Dan itu tuh penting banget kita belajar menjadi lebih peka terhadap perbedaan dan kesamaan preferensi komunikasi orang dari berbagai negara. Okay, so that's one. Ya. Yang selain itu, yang sangat menentukan masa depan kita itu adalah digital literacy. Just to make sure everybody knows what we're talking about, digital literacy itu kan bukan cuma literasi apakah kita bisa membaca atau menulis, tapi apakah kita bisa mengakses, memahami, dan juga mengevaluasi kebenaran dari informasi yang kita dapatkan online. Kan seperti semua juga, everybody kind of knows this already. Tapi misinformation dan disinformation in the online space, there's a lot. Jadi kita, apalagi generasi muda kita, harus sangat bisa mengevaluasi informasi yang mereka dapatkan online. Jadi skill tersebut, yaitu digital literacy dan cross-cultural understanding, akan menjadi skill essential untuk sukses kita, mau itu di dunia akademik, mau itu di dunia bisnis, dan juga kalau kita mau bersosialisasi ya. Karena seperti kita tahu juga, the global culture is in English. So, yeah, it's very useful. Oke, thank you Mas Angga Krama Dibrata, selaku Senior Teacher British Council Teaching Center yang sudah join di Fokus Medcom kali ini. Sekali lagi thank you Mas Angga untuk perspektif-perspektifnya terkait untuk pembelajaran bahasa Inggris gitu ya. Sekali lagi thank you Mas Angga. See you Mas Angga. Terima kasih Mas Angga atas waktunya. Terima kasih juga. Okay. Thank you. Terima kasih ya. It was really fun. Thank you. Yo.